teman-teman, kemarin gue nggak sengaja ngelihat ada satu postingan atau YouTube ya dari TV One. Nggak nyangka ya ternyata TV One sekarang udah berani-beraninya menyenggol Dirjen Pajak gitu ya, mengatakan, kekayaan Dirjen Pajak Surya Utomo disorot imbas polemik Kortex. Kemarin berubah ya, kemarin beda ya. Kemarin tuh judulnya adalah, eee, kekayaan bos pajak itu naik 300%. Oke, mungkin dia sudah melakukan revisi judul ya, luar biasa TV One ya. Mari gua share ke teman-teman semua bagaimana isi dari video tersebut ya. Seperti ini isinya, waktu itu kalau nggak salah gue masih melihat judulnya itu kenaikan harta dijen pajak itu 300% ya, tetapi sudah direvisi teman-teman ya. Nah, jangan-jangan ada intervensi dari gitu ya, ada direvisi. Mari kita lihat, tapi videonya tidak di-take down ya. Jadi mari kita tonton kembali bagaimana isi dari video ini. Kekayaan Sri Utomo meningkat 300% ya. Gila ya. TV One loh teman-teman loh ya, TV One, media mainstream teman-teman yang belum pernah kita melihat media mainstream mempermasalahkan hal ini, kayak Kompas lah, Metro TV lah, iNews lah, CNBC, CNN, gue nggak tahu mungkin ada ya, tetapi baru kali ini gue betul-betul ngelihat TV One yang mainstream ini berani untuk membongkar, dugaan-dugaan koruptor dari oknum-oknum di DJP pusat teman-teman ya, karena ini, bisa lari kemana mana ini ya. Kalau dia salah langkah bisa kena pemeriksaan, kalau dia salah langkah atau dia langkahnya benar ya, nanti malah bisa jadi dapat proyek tech center lah, bisa dapat MOU lah dan sebagainya ya. Tapi kita lihat nanti arahnya kemana ya TV One ini ya. Nama Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Kemenke, Suryo Utomo menjadi topik perbincangan hangat. Setelah laporan harta kekayaannya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jadi kasus mengenai kenaikan harta 300% ini kayaknya IWPI yang pertama kali teman-teman ya. IWPI yang pertama kali menggembar-gemborkan dan ternyata dikutip oleh banyak media yang kecil-kecil dan sekarang sudah mulai dikutip oleh media besar ya, mainstream seperti TV One. Jadi Pak Surya Utomo ini Dirjen Pajak ya, Direktur Jenderal Pajak kalau nggak salah harta 2023 LHKPN-nya tidak dilapor. Diramein sama IWPI, bukan KPI ya, IWPI, kemudian dia lapor. Tiba-tiba masuk tuh laporan harta LHKPN 2023. Jadi LHKPN 2023 itu baru dilapor 2025 ini, yang seharusnya sudah dilapor di 2024. Oke, tapi itu gua nggak tahu ya, karena ketika gua membuka LHKPN-nya sudah ada yang 2023, kalau IWPI gua nggak tahu bagaimana persisnya ya. Nah, terjadi peningkatan harta 300% dalam waktu beberapa tahun, bukan setahun ya, dalam beberapa tahun. Nah, ini menunjukkan ketidakwajaran kenaikan harta. Bahkan dari year on year aja tidak wajar, karena harta itu naik 4 miliar atau 4,5 miliar satu tahun guys, satu tahun. Gaji dia berapa coba gajinya? Bisa naik 4 miliar setahun. Hal itu terjadi di tengah polemik implementasi Cortex Administration System atau pembaharuan sistem inti administrasi perpajakan atau PSYAP yang muncul beberapa waktu belakangan. Ini kasusnya Cortex ya, Cortex abal-abal. DJP yang dipimpin Suryo sedang menghadapi kritik imbas implementasi Cortex yang ditujukan untuk menyederhanakan proses perpajakan. Publik pun ikut menyoroti harta kekayaan dari Dirjen Pajak itu yang mengalami kenaikan. Gile, Iwan. Luar biasa ya. Mengutip dari laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN, harta kekayaan Suryo per Februari 2023. Nah ini, dia juga ngambil LHKPN 2023 Februari, harusnya 2023 akhir dong ya? Tercatat sebesar 22,81 miliar rupiah. 22 miliar, lumayan Bos. Gila Bos. Kalau nggak salah sekarang udah 25 kalau nggak salah. Atau 26 atau 27 gitu ya. 27 kayaknya sekarang, kalau nggak salah ya. Harta Suryo tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan serta kas atau setara kas.
masing-masing sebesar 15,20 miliar rupiah dan 7,16 miliar rupiah. Kemudian harta bergerak lainnya mencapai 1,1 miliar rupiah, namun Suryo mencatatkan utang sebesar 1,7 miliar rupiah. Melihat dari harta kekayaan Suryo, hanya dalam setahun, tahun 2021 hingga 2022, kekayaan Suryo Utomo bertambah nyaris mencapai 4 miliar rupiah atau dari 14,4 miliar rupiah pada tahun 2021. Oke, 2021 ya. Mari gua kasih lihat langsung ya LHKPN-nya beliau ya. Kita bandingkan, ini langsung gua kasih lihat teman-teman ya. Ini LHKPN dia di tahun 2023 yaitu 15,2 miliar. Nah, tahun 2021 itu 14,1 miliar, naik 7%. Kok jadi berbeda jauh? Sorry sorry, ini tanah bangunan doang. Total kita total ya. Jadi, tahun 2021 itu 14,4 miliar. Nah, 2023 jadi 22,8 miliar, itu naik 8,3 miliar alias naik 57%. Nah, tadi valid nggak tuh dia bilang? Tadi valid nggak? Oh iya, naik 14 miliar. Salah kali dia. Atau dari 14 miliar pada 2021. 4 miliar dalam 1 tahun, tapi 8 miliar maksudnya dari 14 miliar di 2021. Oke. Kalau kita lihat ke 2020, kita lihat 2020 bagaimana? 2020 naik 10,7 miliar, naik 88%, lumayan ya. Kalau kita lihat paling ujung, 2018, wah naik 194%, 194%. Kita lihat lagi, udah nggak ada lagi ya. Nah, jadi angka 300% juga ini validitasnya mesti cek dulu teman-teman ya, mesti cek dulu validitas angka 300% dari mana angkanya. Kalau nggak salah dari angka kalau nggak salah 25 miliar deh di tahun 2023 ya. Oke, tapi kita cek lagi teman-teman ya. Kita cek lagi bagaimana validitas dari angka 300 miliar tersebut ya. Jangan sampai kita salah ngomong juga ya. Kemudian pada tahun 2016, kekayaan yang dilaporkan Suryo mencapai 6,2 miliar rupiah. Oh 2016, kok di sini gua nggak punya ya 2016 ya? Di sini gua nggak punya 2016 ya? Oke, kita mundur lagi deh, kita mundur lagi ya. Kita coba mundur lagi, kita cek di sini ada nggak 2016? Wah ada ya, ternyata ada ya, bisa ya. Oh iya ada loh 2016 6,1 miliar loh, bener loh. 6,2 miliar ya, 6,2 ini 6,2. Ada loh ternyata loh. Wih, hebat juga ya. Jadi ada ya teman-teman, ternyata betul ya, dari 6 miliar menjadi 22 miliar, Bro, berapa ratus persen tuh. Cek terus sendiri ya. Oh ya betul, 300% ya, bener ya. Luar biasa ya. Gile gile gile. Sementara itu pada tahun 2022, angkanya melonjak hampir 3 kali lipat menjadi Oh, 18,3 miliar rupiah. dia membandingkan dari 6 miliar di 2016 ke 2022 menjadi 18 miliar sehingga, kenaikan 300% ya, 300% ya, betul. Jadi naik 3 kali lipat, oke, Ya, good. Oke, jadi DJP ini sudah mulai berani teman-teman ya. Bukan DJP ya, TV One atau TV-TV mainstream mungkin sudah mulai berani, tetapi gua rasa tidak lama lagi akan dipanggil oleh DJP, akan dapat proyek tech center atau proyek MOU dengan DJP atau Kementerian Keuangan atau apapun lah ya. Karena di negeri Konoha itu oknum-oknum penguasa terbiasa untuk mengintimidasi, eee, dari para media-media mainstream ya, terbiasa untuk mengancam, mengintimidasi, atau membungkam dari teman-teman di media-media mainstream. Kalau media-media kecil kayak gue nggak bisa dibungkam, karena kita kita
Kita nggak ada kepentingan apa-apa ya. Kita nggak ada kepentingan bisnis. Nah, walaupun gua sudah dipecat dari IKPI ya, gitu. Tapi kalau media besar kayak TV One, kalau sampai diperiksa all text-nya 2 tahun bisa mencret ya TV One ini ya, tapi kita tidak tahu teman-teman ya. Mari aku kasih lihat ya, kalau kita klik di Google yang namanya DJP melakukan MOU ya, dengan gitu ya, kita klik ya. Nih, DJP itu sudah MOU dengan DJPK ya. Apa tuh DJPK ya? Kemudian dia sudah MOU dengan ATO itu bank kalau nggak salah ya. Australian Taxation Officer ya. Kemudian DJP sudah MOU dengan, UAJY, Universitas Atmajaya. Dia sudah MOU dengan KY teman-teman ya, Komisi Yudisial, DJP loh, Kementerian Keuangan ya. Bisa MOU dengan Komisi Yudisial, di mana tempat kita untuk melaporkan oknum hakim. Padahal hakimnya ada di bawah Kementerian Keuangan. Ya matilah mereka sudah kerjasama begitu ya. MOU dengan IKPI teman-teman ya, DJP MOU dengan IKPI. MOU dengan siapa lagi? Dengan DJP Jatim dengan MOU dengan apa nih, Lain Madura, Tax Center Relawan Pajak, atau kemudian IAIN MOU, oke. Nah, kemudian kita lihat ya, Kementerian Keuangan, Kemenkeu MOU dengan siapa? Kita lihat. MOU kerjasama dengan siapa nih? Dengan OJK teman-teman ya. MOU dengan OJK. Kemudian MOU lagi dengan, siapa lagi nih? Cirebon. Kemudian kerjasama dengan siapa lagi nih? MOU kerjasama Kanwil DJP Provinsi Bangka Belitung dengan Kabupaten Bangka, maksudnya dengan pemerintah daerahnya. Ya sulit dong kalau gitu ya, gimana dia bisa mengaudit para pegawai-pegawai pemerintahnya, kan sudah MOU, nggak bisa ya. Nah, kemudian MOU lagi dengan siapa lagi? Dengan polisi ya, dengan polisi loh dia MOU. Oke, kita lihat. Kemenkeu MOU dengan kejaksaan, ada nggak? Tuh, perkuat sinergi, DJP dan kejaksaan teken kerjasama. Jadi, DJP MOU dengan kejaksaan tempat untuk menghantam orang, tempat untuk memeriksa orang dan mengadili, bahkan memenjarakan orang ya, kejaksaan untuk menangkap orang ya. DJP MOU dengan kejaksaan. Kalau gitu, kalau DJP ada korupsi, apakah kejaksaan berani untuk menangkap? Ya rasanya enggak lah ya, sudah MOU. Sudah MOU gimana mau ditangkap, oke? Makanya sampai hari ini kejaksaan tidak buka suara mengenai kasusnya Kortex yang abal-abal itu, oke? KPK pun sampai hari ini terima laporan, iya terima laporan, katanya akan diproses. Sampai dunia kiamat nggak diproses tuh oleh KPK, oke. Apakah ada MOU DJP dan KPK? Kita lihat ya. Kemenkeu MOU dengan KPK, ada nggak KPK? Kita lihat. Ada nih. Koneksi yang data yang dimiliki oleh KPK. Kemenkeu memiliki koneksi dengan data yang dimiliki oleh KPK. Waduh. Kemendagri, KPK, dan BPKP sepakat percepat bla bla bla, KY dan DJP. Jadi DJP ini sudah MOU dengan banyak pihak teman-teman ya. Cuman satu yang belum nih, TV One nih. Apakah TV One akan segera masuk ke gerbong DJP untuk ikut menjadi buzzer-nya DJP? Karena bahkan selevel Deddy Corbuzier aja bisa loh jadi buzzer pemerintah loh. Nah, sekarang bagaimana dengan TV One? Apakah masih berani lagi untuk membuat berita-berita heboh seperti ini ya? Karena ini kalau dibiarin nanti muncul lagi nih berita yang Kortes abal-abal, Kostres yang bikin stres, kemudian, anggaran-anggaran 1,3 triliun ini belum dibahas nih oleh TV One ya. Kalau dibongkar oleh TV One bisa heboh, bisa rame. Waduh, kalau potensi heboh begitu, mending kita ikat aja deh dengan MOU ya, kira-kira gitu ya teman-teman ya. Tapi itu di negeri Konoha teman-teman ya, itu cuman dongeng-dongeng di negeri Konoha. Kalau di Indonesia mah aku rasa nggak ada kabar-kabar seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai jumpa, semoga terbantu.